sebagai pemimpin di semua situasi pasti ada up and down ya. Maksudnya challenge kan selalu ada, mau pandemi atau nggak pandemi selalu ada challenge. Sebenarnya aku tahu banyak banget perempuan-perempuan hebat dari Indonesia yang maksudnya bisa jadi driver untuk ekonomi, overall, mau dari bisnis maupun dari karir lainnya ataupun dari misalnya menjadi ibu rumah tangga gitu. Itu hal-hal yang menurut aku akan mendukung pergerakan ekonomi, nggak cuma dari bikin bisnis. Yang paling pasti itu bisnis itu kan naik dan turun, banyak sekali hal-hal yang di luar sana kita nggak tahu gitu. Seperti tadi aku bilang, kita bisa mengubah challenge menjadi opportunity, maupun kita mungkin melihat sebuah opportunity menjadi sesuatu yang tidak berhasil gitu. Jadi yang paling penting adalah sebagai perempuan kita harus tahu bagaimana kita bisa stay strong gitu kan. Jadi istilahnya mempersiapkan diri itu pertama kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu. Apa sih kekuatan kita, apa sih mungkin hal yang kita perlu improve gitu. Selama pandemi kita mengambil tantangan selama pandemi itu sebagai sebuah opportunity. Jadi ketika di awal pandemi kita mungkin challenge pertama adalah kita baru buka offline store gitu, gerai-gerai offline, tapi ternyata tiba-tiba ada banyak pembatasan masyarakat gitu kan, yang dimana offline store kita harus either tutup atau jam operasional berkurang gitu kan, dimana kita baru mulai ini ekspansi ke offline store, kita punya banyak lokasi yang sebenarnya harusnya buka gitu, tapi jadinya nggak bisa buka karena pandemi. Contoh lagi challenge lainnya misalnya behavior dari konsumen itu kan berubah. Ketika pandemi awal-awal kita sedang planning tuh mau bikin campaign tentang makeup, kita lagi jor-joran tuh nge-push tentang makeup. Ingat nggak sih zamannya lipstick warna-warni ya kan, lipstick banyak banget, semua brand keluarin lipstick, color gitu. Nah pandemi awal-awal kan tentu itu langsung drop gitu, dimana ya orang-orang nggak perlu kan pakai makeup lagi untuk keluar. Sebagai pemimpin di semua situasi pasti ada up and down ya. Maksudnya challenge kan selalu ada, mau pandemi atau nggak pandemi selalu ada challenge. Ya kita lakukan hal yang sama lah ya. Kita make sure bahwa hal-hal yang fundamentals gitu, seperti tim, seperti bisnis model, seperti operational itu berjalan dengan semestinya gitu. Kita harus bisa cepat dan agile, dan juga harus cepat untuk improve lah. Itu yang jadi value kita kan. Aku juga sempat share dulu, maksudnya dari sebagai company value kita harus cepat, harus agile, harus improve terus gitu. Nah itu yang kita bawa sebagai value kita gitu, dimana kita harus keep the team juga selalu positif gitu. Local trend ini kan sebenarnya juga lumayan baru ya, misalnya lumayan mungkin beberapa tahun terakhir ya. Sempat ada zamannya dulu, ada sempat yang Hollywood makeup US trend gitu, lalu ada juga trend Korea gitu, lalu sekarang ada trend lokal gitu. Yang pertama kita pasti fokus di serving customer dulu. Jadi secara demand, secara kualitas kita bisa serve, kita fokus di giving the best for our customer lah gitu. Nah di saat ini kita juga merasa bahwa sebagai brand lokal kita punya mungkin lebih ke rasa ingin mensupport juga ke brand-brand lokal lainnya yang ada di Indonesia gitu. Dan kita melihat juga di saat-saat ini kualitas brand lokal juga nggak kalah bagus gitu. Banyak sekali kreativitas dan juga kualitas yang kita lihat punya potensi di market. Kita sekarang udah punya lebih dari 200 brand lokal. Jadi nggak cuma skincare, tapi ada makeup, ada body care, tools dan lain-lain yang available di Sociolla, online maupun offline. Lumayan banyak gitu, mungkin hampir setengah lah dari produk-produk brand-brand yang ada di Sociolla gitu. Tapi tentu ketika kita membawa brand lokal ini untuk ada di Sociolla, kita nggak cuma pengen mereka ada gitu ya, tapi kita juga pengen support kan, kita juga pengen mereka berkembang bareng-bareng Sociolla nih gitu. Makanya Sociolla sering banget ngadain campaign-campaign yang bekerjasama dengan brand-brand lokal ini. Kalau dari Sociolla secara keseluruhan gitu, kita percaya bahwa penampilan itu penting gitu, karena penampilan itu apa yang di luar itu kan sebenarnya represent apa yang ada di dalam. Jadi nggak cuma masalah make up, nggak cuma masalah kayak harus fashionable gitu, enggak sih. Buat kita the way kita present ourselves gitu, kita membawa diri kita sebagai keluar ke society itu adalah sebuah perwakilan dari diri kita gitu. Jadi gimana kita bisa merawat diri gitu, itu yang kita pengen sampaikan sih dengan kampanye Sociolla juga gitu.